Bah, kembali lagi kalian kan bersama aku Bang Ucok di konten Gibah Gila Bah. Seperti yang kalian tahu kan ya, sekarang di negara kita, bahkan di dunia, sedang mengalami duka, sedang mengalami pandemik atas menyebarnya virus corona atau virus COVID-19 ini ya. Bang Ucok benar-benar tidak menduga tiba-tiba semua berubah 360 derajat bahkan ya, yang dimana kita normalnya setiap hari ya kita nongkrong ya kan, kita bersosial, tapi sekarang kita stay at home. Tapi ngomong-ngomong, apa pula ini Bang Ucok ngapain pakai masker ya? Lagian juga di rumah kan ya. Ya ini sebagai contoh saja bahwa Bang Ucok menyarankan kalian semua untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan ya, selalu jaga kebersihan. Sepertinya anjuran untuk selalu jaga kebersihan itu emang sudah dari dulu ya. Itu emang turun-temurun, bahkan sampai ada kalimat yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Makanya kita harus tetap selalu jaga kebersihan apapun itu, kebersihan badan, kebersihan rumah kalian, kebersihan pikiran otak kalian ya, kebersihan mata kalian dalam melihat, apapun itu ya. Tapi lama-lama ini sesek juga Bang Ucok nih. Lagian di rumah juga pula kan ya. Iya, Bang Ucok cuman mencontohkan saja ya. Kan Bang Ucok menyarankan kalian untuk tetap stay at home, pakai masker kalau keluar ya. Terus selalu cuci tangan juga jangan lupa. Berhubung ini di rumah ya, ya pengap juga lah ya ini si paru-paru Bang Ucok ini. Ketika stay at home, kalian bisa memanfaatkan banyak waktu yang mungkin kalian yang ingin sekali berkumpul bersama keluarga kalian yang kebiasaan lamanya itu kerja tanpa ada waktu untuk keluarga, dan inilah saatnya yang tepat kalian bisa berkumpul bersama keluarga kalian yang work from home. Disyukuri saja. Terus yang masih bekerja di luar, masih ada anjuran dari perusahaan kalian bahwa kalian harus tetap masuk ya tetap harus kalian turuti, tapi tetap yang tadi pakai masker, jaga kebersihan ya, jaga jarak. Bang Ucok sebetulnya sudah ingin sekali sharing ke kalian tentang momen yang sedang terjadi sekarang ini, tapi dengan adanya stay at home ini, dengan adanya pandemik ini, Bang Ucok semakin sadar dan rajin bahwa waktu adalah segalanya, waktu itu penting. Makanya Bang Ucok manfaatkan waktu ini untuk selalu membuat konten. Bang Ucok sudah menjadwalkan ya, dari Senin itu bikin konten apa, Selasa bikin konten apa, Rabu bikin konten apa, dan akhirnya sekarang ketemu kita membuat konten gibah. Bang Ucok membuat konten gibah baru kesampaian sekarang ini. Nah, kalian bisa contoh Bang Ucok ini sedang membuat konten, itu bisa kalian lakukan juga. Kalian yang pengen bikin konten silakan, mumpung momen stay at home ini ya kan, manfaatkan sebaik-baiknya dan selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Horas bah. Lagi-lagi ya, Bang Ucok akan menggibah tentang hal-hal yang berada di dunia maya, di media sosial. Kalau kalian yang suka sekali scroll media sosial itu lah ya, entah itu Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, di akhir-akhir ini lagi maraknya membahas tentang hal-hal yang berbau dengan konspirasi. Banyak sekali public figure, selebgram, influencer, musisi, apapun itu lagi membahas tentang konspirasi yang terjadi di masa pandemik virus COVID ini ya. Tapi Bang Ucok di episode kali ini tidak akan membahas tentang konspirasi atau apapun itu, karena Bang Ucok memang tidak ingin menyentuh ranah itu, dan Bang Ucok juga tidak punya ilmu yang cukup buat bahas tentang konspirasi itu. Bang Ucok bakal membahas tentang media sosial, karena ranah media sosial ini adalah ranah yang Bang Ucok suka sekali. Karena Bang Ucok membuat konten seperti ini kan juga Bang Ucok menyentuh ranah media sosial, yaitu YouTube, dan Bang Ucok juga bakal share di Instagram juga kan. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar kan ya tentang apa yang sedang terjadi, apa yang bisa kita gibahkan di sosial media ini sekarang ini di masa-masa pandemik ini, Bang Ucok ingin kalian tahu definisi mendasar itu tentang sosial media.
Kalian harus tahu dulu itu ya. Jangan kalian banyak cakap, kalian banyak bodoh tapi kau tidak tahu apa pengertian dasar media sosial itu. Nah, Bang Ucok sudah melakukan penyercingan arti mendasar dari media sosial. Langsung saja cekidot. Ya, media sosial menurut Wikipedia ini ya. Media sosial itu adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog di jaring sosial. Dan media sosial itu merupakan bentuk yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Oke, ini bisa kalian searching di Google, banyak sekali info-info yang bisa kalian gali di sini tentang apa itu media sosial, info mendasar ya. Dari berbagai macam kontennya, blog dan mikroblog, proyek kolaborasi dan lain-lainnya, ciri-ciri dan lain-lain. Penjelasan di sini ini membantu sekali ya. Jadi pada dasarnya kan sosial media itu adalah sebuah media untuk kita bersosial. Kalau kita definisikan secara logika kita ya, media sosial terbagi dari dua kata, yaitu media dan sosial. Yang dimana kalau kita jabarkan secara terperinci bahwa media sosial itu ya sebuah media untuk kita bersosial. Kita sebagai orang-orang yang bermain di media sosial, apalah sebutannya itu ya, netizen atau citizen itulah. Ya itulah pokoknya ya. Pasti mereka punya tujuan masing-masing ya kan. Ada yang bermain media sosial itu untuk dia share foto-foto. Dia fotografer misalnya, dia suka share foto portofolio dia, foto yang bagus ya, foto pemandangan gitu ya, foto produk, bahkan dia bisa memasarkan bisnisnya. Dia punya jasa fotografi itunya bisa dia pasarkan melalui media sosial. Kemudian ada pula itu videographer. Kalian bisa share portofolio video kalian misal punya alat drone, kalian share itu mengambil gambar dari atas itu foto udara, misalnya sawah atau gedung-gedung perkotaan yang bagus, itu bisa kalian share juga di media sosial. Seperti Bang Ucok lakukan ini, Bang Ucok membuat sebuah konten, Bang Ucok ingin sharing ke kalian data-data yang Bang Ucok cari di internet. Itu bisa kalian sharingkan dalam bentuk sebuah video. Ada orang yang sharing tulisannya, maka terciptalah blog, dan penulis blog disebut blogger, ya kan? Membuat konten disebut konten kreator. Itulah fungsi utama dan banyak sekali tujuan-tujuan konten kreator, blogger, videographer dan lain-lain sebagainya. Profesi yang banyak bermunculan di era sekarang ini banyak banget. Mereka berbagi portofolionya, karyanya melalui media sosial. Dan tak banyak pula media sosial digunakan sebagai media untuk gibah. Gila bah. Digunakan untuk media nyinyir, ya kan? Media untuk share hoax, berita-berita palsu yang tanpa ada data. Dan ada juga yang bertujuan ingin dihargai orang, ingin pamer ke orang lain, atau kata lainnya adalah ria. Nah, episode kali ini Bang Ucok bakal menyatukan antara media sosial dan ria. Media sosial dan ria ini bersatu padu. Itu yang akan kita bahas. Dan opini pribadi Bang Ucok ya mengenai kedua hal ini. Bisa salah, bisa benar, itu tergantung sudut pandang kalian ya. Langsung saja lah cekidot. Oke. Bang Ucok sudah menemukan sebuah blog. Ini dari Peggy. 4 fakta tentang riak dalam agama Islam. Ini Bang Ucok sebelum mengerucut ke video dan pembahasan yang bakal Bang Ucok bahas, kita membaginya dulu ya dalam dua hal tadi ya, ria dan media sosial. Yang pertama bahas ria dulu ya. Di sini di blog ini dijelaskan bahwa ria dalam agama Islam itu adalah perbuatan dosa dan merupakan sifat dari orang-orang yang munafik. Ya itu betul. Mumpung masih suasana lebaran, pagi-pagi pengen ajakin kamu buat omongin soal ria. Syarat utama untuk umat muslim agar amal ibadah kalian. Nah mumpung ini puasa juga kan ya momennya. Tanpa rasa ikhlas, tentu amal dan perbuatan kamu lakukan akan menjadi sia-sia. Betul sekali. Apalagi jika timbul rasa ingin dipuji orang lain atau pamer ketika melakukannya.
sifat senang memamerkan atau bisa disebut riya ini tadi ya kan. Berarti riya itu ya intinya sih, yang paling inti itu kalau menurut Bang Ucok sendiri adalah kalian melakukannya tanpa rasa ikhlas, ingin dipuji orang. Itu yang paling inti dari definisi riya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa hukum riya itu ada dua jenis, yaitu riya syirik akbar dan yang kedua adalah riya syirik asgar. Aduh, Bang Ucok sebenarnya tidak ingin banyak menyentuh ke ranah agama ya, karena ya sangat sensitif sekali, tapi Bang Ucok cuma share sedikit saja bahwa hal mendasar dari riya tadi ya. Nah, kemudian apa kaitannya Bang Ucok dengan media sosial? Nah, kaitannya adalah di masa sekarang ini, di masa pandemik ini, dengan netizen yang kurang pendidikan attitude-nya, yang kurang sekali pendidikan otaknya, bodat kali. Di masa pandemik ini dan kebetulan terjadi pula di masa bulan Ramadan ini, banyak selebgram, banyak public figure, influencer, pebisnis itu yang dia share kegiatan mereka, misal berbagi sedekah ke orang yang membutuhkan, berbagi makanan, membantu perawat, dokter yang lagi di rumah sakit, yang lagi menangani pasien-pasien yang terkena COVID. Dia share di sosial media. Ada tanggapan yang baik, positif, menyemangati. Ada tanggapan yang, aduh, kegiatan kayak gini kok di share sih, ini jatuhnya riya. What the fucking bullshit. Abang Ucok geram sekali dengan netizen yang tadi ya, yang tidak punya attitude. Makanya kenapa Bang Ucok menjelaskan deskripsi dasarnya dulu apa itu media sosial. Media sosial itu tempat media kita untuk share. Ya sudahlah, biarkan mereka share. Mereka kan share tentang kebaikan. Bisa jadi inspirasi buat kalian semua, bisa jadi contoh buat kalian semua, daripada mereka share tentang hal buruk yang bisa jadi contoh ke kalian buruk juga gitu, ke diri kalian sendiri juga kan. Selama mereka melakukan itu semua ikhlas, selama mereka melakukan semua itu demi kebaikan, dan bahkan kita pun nggak tahu mereka ikhlas atau tidak, ya sudah, jangan kalian campuri urusan yang dimana urusan itu tidak kalian ketahui. Kalian netizen, kalian tahu apa mereka ikhlas? Kita nggak tahu gitu. Dan sebagai insan manusia pada dasarnya adalah selalu berbuatlah kebaikan, positif, husnudon. Ustadz Ucok ini. Ini Bang Ucok cuman share opini saja ya ke kalian, bahwa udahlah, hidup ini yang positif aja lah ya. Jangan suzon atau apa, berpikiran negatif. Sudut pandang Bang Ucok ketika melihat video nge-share itu, Bang Ucok tersentuh banget. Bang Ucok malah merasa kayak kenapa orang-orang bisa, sedangkan Bang Ucok cuman berdiam diri di rumah, ya kan. Bang Ucok lebih berpikirnya ke arah situ. Bang Ucok ingin sekali tergerak juga melakukan berbagi sedekah ke orang yang membutuhkan. Bang Ucok juga pingin malahan seperti kegiatan Bang Ucok sekarang ini share ke kalian juga. Menurut opini Bang Ucok ya, Bang Ucok share hal yang positif ke kalian. Tapi kan ada pula yang menangkapnya, ini orang ngoceh aja mulu, gak ada datanya, gak ada. Ya ada pula yang kayak gitu kan. Makanya apapun yang kalian lakukan di dunia ini pasti ada yang melihatnya dari sudut pandang positif, ada yang sudut pandang negatif. Itu tidak bisa kalian hindari. Yang harus kalian lakukan adalah hadapi saja. Yakini diri kalian sendiri aja bahwa yang kalian lakukan ini positif. Selama itu positif ya, tidak menjatuhkan pihak lain, tidak menjelek-jelekan pihak lain. Apalagi kegiatan yang jelas-jelas terlihat kita berbagi sedekah. Oke, langsung aja cek Indot ya. Bang Ucok udah punya beberapa video yang bisa menginspirasi kalian ya, termasuk menginspirasi Bang Ucok. Ini dari Instagramnya Ria Ricis. Ya mungkin beberapa kalian ada yang tahu juga ya. Mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu ya, atau bulan lalu lagi ramai dibicarakan. Bang Ucok nggak mau membahas itu, tapi Bang Ucok mau membahas hal yang Ria Ricis lakukan di sini, yaitu melakukan aksi sosial. Captionnya berbunyi, niat baik jangan pernah ditunda. Betul sekali. Kalian juga bisa langsung berbuat tanpa pikir 2 kali. Intinya berbagi gak akan membuat kita miskin. @kurir kebaikan. Kalau mau donasi bisa lewat kita, bisa linknya di IG story dan di YouTube ya. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang positif, ketika melihat foto ini ya, kita, kalau Bang Ucok
Bang Ucok melihatnya ya salut banget, bisa saling berbagi di kala masa pandemik seperti sekarang ini ya kan. Orang-orang dianjurkan untuk stay at home, banyak pula pedagang. Ini juga kasihan sih Bang Ucok ya, melihat pedagang kecil yang dapat biayanya kan per hari harus dengan berjualan baru dia dapat uang ya kan. Kalau kalian yang sebagai karyawan, kalian harus kerja dulu kan selama 1 bulan baru dapat gajian, dan itu sudah pasti gajian gitu loh. Kalau pedagang kecil, makna kepastian itu masih belum bisa dipastikan pasti gitu, masih benar-benar diambang antara hari ini bisa dapat profit atau sama sekali enggak, ya kan. Nah terus ini ada dari @intan_yunia, daripada komen-komen gak jelas mending kita ikutan nyumbang, utamakan kusnuzon ya kawan-kawan. Itulah yang seperti Bang Ucok bilang tadi ya. Netizen 6+62 memang pinter banget. Emang ya apapun dilakukan orang itu harus dinilai. Betul sekali Bang Ucok, aku pun heran ya sama netizen Nikira 62 ini ya. Jadi apapun yang kita lakukan gitu ya, apalagi public figure, itu bener-bener netizen ini menilainya tuh detail banget loh ya. Pernah Bang Ucok ya lihat seorang YouTuber Indonesia, Bang Ucok gak mau sebutkan namanya. Bang Ucok juga searching data-data gitu kan, komentar-komentar netizen itu. Misal ada public figure namanya si A ini Andi, si B ini misal siapa Rizal gitu ya. Si Andi ini YouTuber, keduanya adalah YouTuber. Si Andi ini bikin video mukbang gitu, makan. Terus Bang Ucok lihat komennya, si Andi ini dia kalau sebelum makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim makan. Si Rizal ini termasuk tipe YouTuber yang masa bodoh gitu lah ya. Ya dia makan langsung makan aja gitu. Itu di komentar si Andi, netizen ini bilang bahwa aku suka kalinya sama si Andi ini, kalau makan itu baca bismillah dulu, nggak kayak si YouTuber ini. Bodat. Ranah yang diambil si netizen ini detail kali gitu ya, sampai ke ranah pribadi gitu. Mau dia bismillah mau apa ya udahlah, itu bodoh amat lah. Kalau Bang Ucok melihat video gitu makan ya, Bang Ucok gak sampai detail banget perhatikan itu, tapi Bang Ucok memperhatikan apa yang dia sajikan ke Bang Ucok gitu. Kalau Bang Ucok sebagai penonton ya, mereka sebagai konten kreator ya, Bang Ucok melihatnya adalah kontennya, apa yang dia sajikan. Misal dia makan mie goreng 10 bungkus ya, itu yang bikin daya tarik Bang Ucok untuk menonton. Terus bukan Bang Ucok menilai detail, rambutnya apa ya, matanya jelek, mulutnya, dia bismillah, bodat kali. Ya kadang Bang Ucok geram sih melihat seperti itu. Gak tahu ya kenapa ya. Ini opini pribadi Bang Ucok ya, entah itu bisa salah, entah itu bisa benar ya. Netizen tipe-tipe yang kayak tadi itu mungkin aku bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, jarang diakui orang lain, bahkan sampai faktor akun-akun yang dia follow itu bisa mempengaruhi psikologis kita. Misal Bang Ucok follow akun-akun tentang @nyinyir artis, @gosip artis, ya kita bisa tahu lah ya pribadi kita dibentuk bakal jadi apa kalau kita follow akun seperti kayak itu. Akun YouTube juga, misalnya YouTube yang share konten-konten nyinyir, dan kita bisa tahu juga ya pribadinya seperti apa kalau kita suka nonton yang seperti itu ya kan. Akhirnya terbentuklah pribadi dia. Apa yang kita share, kita berkomentar di sosial media itu tuh sebenarnya adalah sebuah kaca, atau kita lagi mengetik sebuah pribadi kita masing-masing, pribadi kita sendiri sebenarnya. Kita komentar buruk ya sebenarnya pribadi kita nggak jauh dari kata buruk itu juga. Kalau kita komentar positif, pribadi kita juga nggak jauh-jauh dari positif. Kembali lagi ya, kita lihat video yang lain. Cek. Ini dari @delta Hesti. Mbak Hesti ini termasuk pengusaha ya. Bang Ucok pernah juga kok masukin video dari si suami Mbak Hesti ini, Mas Tom. Itu di episode pertama kalau nggak salah ya. Nah ini akun dari istri Mas Tom, Mbak Hesti. Dia nge-share video dan di captionnya berbunyi seperti ini. Namanya adalah Pak Suprat.
Beliau secara random saya temui di Jalan Surabaya. Beliau adalah pengayuh becak yang sudah puluhan tahun bekerja menjadi pengayuh becak, ya kan. Apalagi di masa pandemik seperti ini, orang-orang pada di rumah, tukang becak gimana gitu kan, kasihan kan. Ketika adanya pandemi corona seperti ini saat ini, jelas pendapatan beliau tidak banyak, betul yang Bang Ucok tadi udah bahas ya. Si Mbak Esti ini bilang, saya nggak peduli dibilang apa sama netizen, kenapa harus divideoin kalau bantu, kenapa dipamer-pamerin dan sebagainya. Kalau kata orang Surabaya, los, nggak rewel, yang penting saya ikhlas. Ya seperti Bang Ucok bilang tadi ya, ikhlas atau apapun itu, kita sebagai manusia nggak bisa tahu ikhlasnya orang itu gimana gitu. Yang penting kita memandangnya secara sudut pandang yang positif saja ya. Kita lihat videonya ini, cekidot. Inspirasi sekali videonya dari Mbak Esti. Terima kasih Mbak Esti sudah share kebaikan di media sosial. Semoga bisa menginspirasi semua orang, semoga bisa menjadi contoh yang positif bagi semua orang. Bodoh amat sama netizen yang punya sudut pandang negatif. Ini bisa kalian contoh juga buat kalian penonton Giba ini, gila bah. Oke, langsung kita lanjut ke video kedua ini ya, cekidot dari Mbak Esti lagi sini. Jadi kegiatan Mbak Esti ini lagi nyemprot disinfektan ya. Langsung aja kita lihat videonya. Terus lakukan kebaikan Mbak Esti, terus share kebaikan. Aku pribadi juga terinspirasi ya melihatnya ini ya. Terus lakukan kebaikan ya. Di captionnya dia bilang, kenapa kegiatan seperti ini diupload? Karena fungsi sosial media memang untuk menginfluence, betul. Menginfluence, mempengaruhi, atau ibaratnya share ke kalian hal-hal yang bisa berpengaruh ke orang lain, yang pastinya pengaruh yang positif. Ya kan, menularkan semangat dan kebaikan. Betul sekali. Saya harap kita semua peduli dengan lingkungan sekitar, bahu-membahu untuk memerangi COVID-19. Semoga teman-teman bisa turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini. Amin. Jadi seperti Mbak Esti bilang tadi bahwa emang media sosial tempatnya kita, ya tempatnya para influencer. Profesi sekarang tuh lagi naik daun, influencer, selebgram. Influencer tuh lah orang yang bisa berpengaruh ke kalian, mempengaruhi bahkan. Makanya kenapa yang Bang Ucok bilang tadi bahwa akun yang kalian follow bisa menjadi pengaruh ke diri kalian masing-masing. Kalian follow yang positif, ya pengaruhnya ke diri kalian bakalan positif juga. Ini dari @melinda_sn. Coba kita lihat videonya ya. Jadi di video ini dia ngasih sebuah teks gitu ya di videonya.
gaji pertama dari apa tadi ya, dia gaji pertama gitu ya, terus dia uangnya buat pesan makanan buat mereka itu maksud adalah tadi orang-orang yang membutuhkan. Dan kalian bisa lihat ya komentar-komentarnya, gaji pertama sih endorse, endorse berarti dia selebgram. Oke. Ada yang bilang gaji pertama dapat 500.000 beli tas buat kenang-kenangan tas buat kenang-kenangan gaji pertama, 400.000 kasih ke mama deh. Kita lihat captionnya dulu ya. Sebuah pemberian bukan karena kita memiliki sesuatu yang lebih, tapi karena kita memang peduli dan bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah Dia beri terlebih dahulu ke kita. Wow. Merinding Bang Ucok mendengarnya. Share dong gaji pertama kalian pas dapat dibeliin apa? Lihat komentarnya. Contoh orang bego @need vitamin C. Ya kau bego lah, makanya nama akunnya need vitamin, kau kekurangan vitamin C makanya bego kau. Gaji pertama dapat yang tadi ya. Ria jatuhnya kasihan yang susah. Ria jatuhnya kasihan yang susah dimalu-maluin gitu. What the fuck? Kemudian ada pula yang komen seperti ini. Kesini cuman mau kasih tahu kak, kalau lain kali mau lakukan kebaikan gak usah divideoin, cukup kita orang yang dibantu dan Tuhan saja. Ya itu urusan dia budat. Apa yang kau atur-atur? Kecuali kau Venrodo ini, kau bapaknya, kau atur dia gak apa-apa. Tapi kau orang lain bodat. Terserah dia lah. Yang punya uang dia, yang punya HP buat ngerekam dia. Oke, Bang Ucok sudah share ke kalian panjang lebar ya. Kesimpulannya yaitu Bang Ucok udah berkata berkali-kali dari tadi ya, bahwa tetaplah berpikir positif. Jangan mencampuri urusan orang lain, udahlah berkacalah bahwa diri kita sendiri juga masih buruk, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, nggak usah ngejudge orang lain ya kan. Terus memperbaiki diri sendiri dulu, lakukan semuanya dengan ikhlas, tanpa ada embel-embel pingin dipuji orang. Kalau kalian berniat baik, pengen share kebaikan agar menginfluence orang-orang, silakan saja. Selama itu semua positif ya kan. Dan tetap stay at home, stay healthy. Semoga puasa kalian lancar ya. Jangan bolong, jangan mokel ya. Tembak malah kau ya, mokel-mokel. Kalau gitu Bang Ucok pamit ya. Hora sebab.